Guys, kita akan bahas tentang kripto dan AI. Apakah itu cuma tren atau nanti akan masa depan? Yuk kita akan bahas lebih panjang bersama Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi podcast bersama Abah. Jadi kita kali ini akan membahas tentang yang lagi tren, yaitu AI dan hubungannya dengan cryptocurrency atau blockchain. Jadi blockchain dan AI. Apakah ini hanya tren atau yang ada di masa depan? Memang sudah dijalani dan akan semakin mantap di masa depan. Kemudian kita akan tayang pada hari Jumat jam 2 siang. Dan kebetulan juga di Jumat hari ini nanti bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Jadi minal aidin wal faidin, selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat kepada para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Oke, kita lanjut ke podcast kita, blockchain dan AI. Apa itu AI? Dan kenapa sudah ramai sekarang? Nah, itu tadi tanya, apa itu AI apa? Itu harusnya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan. Jadi kalau zaman dulu itu kita komputer itu hanya untuk otomatisasi. Kita inputkan, ada hasilnya output. Seperti itu ya. Jadi ada input, ada hasil output. Itu dulu. Tapi sekarang sudah menjadi AI. AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence. Itu kecerdasan buatan itu berarti bukan hanya input dan output, tapi bisa diolah. Jadi kalau dulu dibutuhkan manusia untuk mengelola, komputer itu untuk menghitungnya, mesin itu untuk menghitung, kalau sekarang sudah kita manusia hanya membuat prompt atau membuat input, dianalisa oleh kecerdasan buatan, kemudian dimunculkan hasil-hasilnya. Sampai situ dulu. Itu adalah AI. Jadi itu membuat komputer atau benda-benda elektronik yang ditanamin AI itu seakan-akan dia bisa berpikir. Jadi ada otaknya sendiri gitu. Ya, ada otaknya sendiri. Jadi dia bisa seperti manusia berpikir ya. Jadi mesin itu menjadi mesin yang berpikir. Contoh AI yang biasa Ali pakai apa contohnya? ChatGPT. Nah, ChatGPT. Ali suka ChatGPT. Ali biasanya ngapain? Inputin prompt aja kan, nulis kan. Misal Ali kepingin buat gambar. Ali nggak perlu cari gambar gunung, nggak perlu cari gambar pohon, nggak perlu cari gambar awan. Tapi Ali cuma tulis kalimat, buat gunung ini berada di pinggir pantai dengan pemandangan ada pohon kelapanya. ChatGPT langsung buatkan itu. Seperti itu kan? Apalagi ada yang baru nih, VO3 dari Gemini, Google. Jadi itu bukan hanya prompt gambar yang dihasilkan, dari prompt itu menghasilkan gambar, tapi juga video. Jadi bukan kalau dulu image to video, gambar to video. Kalau sekarang dari prompt langsung video. Ali mau bikin, helikopter terbang di pasar untuk ngangkut Ali pulang sekolah. Waktu habis belanja, jadi pulang sekolah naik helikopter, kemudian turun di pasar pakai helikopter itu pakai talinya, terus Ali beli belanjaan di pasar, terus naik lagi helikopter baru pulang ke rumah. Itu tinggal Ali tulis langsung keluar videonya. Video promptnya seperti itu. Jadi itu bisa menggunakan VO3, Gemini ataupun ChatGPT. Jadi banyak Google, Bing dan sebagainya. Itu AI sudah dipakai di banyak bidang. Jadi ada bidang pendidikan,
ada bidang desain, sampai masuk ke dunia kripto. Nah, kita masuk ini kripto menggunakan AI. Untuk apanya itu? Ayo. Buat naik turunnya, Buat naik turunnya. Buat naik turunnya apa? tradingnya. Buat tradingnya. Jadi buat kapan bagus untuk dibeli, kapan bagus untuk dijual. Itu bukan hanya kita sebagai trader atau yang manusianya yang menganalisa, tapi AI-nya yang bisa menganalisa. Jadi AI bisa membantu analisa pasar. Jadi bisa membantu analisa pasar secara otomatis. Jadi dengan AI itu bisa memprediksi harga. Kemudian bisa memprediksi sinyal beli atau bisa memprediksi sinyal jual. Jadi Ali bisa bikin booth sendiri. Seperti yang Ali bikin booth di Ali Shop, itu Ali bikin booth sinyal harga dengan menggabungkan EMA atau forecasting dan kemampuan daya beli para trader. Jadi dari situ muncullah EMA prediksi kapan ini koin apakah harus dijual atau kapan harus dibeli. Itu bisa dibantu dengan AI. Selain itu juga ada proyek-proyek kripto yang memakai AI dalam sistemnya. Contohnya itu fake AI, dia menggabungkan AI dan blockchain. Jadi digabungkan jadi satu, koinnya ini sudah smart coin dia. Jadi bersatu dengan kekuatan AI. Kemudian ada Ocean Protocol. Di situ ada jual beli data AI dan dengan blockchain. Kemudian ada Numerai. Jadi AI untuk prediksi paham saham dengan sensitif token. Jadi ada seperti itu. Jadi dunia sekarang ini bukan hanya tren. Memang saat ini di Indonesia itu menjadi tren. Jadi saat ini banyak yang mulai mencoba menggunakan. Seperti banyak video viral menggunakan VO3, kemudian di dunia pendidikan para pelajar tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah dibantu oleh AI, ChatGPT seperti itu. Jadi sudah nggak ada yang susah sekarang. Jadi kalau dulu harus cari sendiri, googling sendiri, tanyanya sama Mbah Google. Kalau sekarang tanya sama jin. Tanya sama jin. Jadi sekarang manusia ini didampingi oleh jin AI. Jadi ada jin ChatGPT, ada DeepSeek, ada Grok. Itu 3 jin itu yang mendampingi manusia sekarang. Bisa dibantu dengan makhluk yang disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Itu bercanda aja, nanti wah jin apa ini? Di Rukia nih komputernya kesurupan AI. Apa Risikonya. apa risikonya? Nah, jadi Ari mau tanya apa ini resikonya nih? Nah, apa guys resikonya guys dengan semakin pesatnya dunia AI ini? Jadi kita harus makin hati-hati. Yang pertama, harus hati-hati. Karena kita akan sulit membedakan apakah ini real atau ini buatan AI. Tiba-tiba Ali lihat ada sapi dinaikin ke helikopter untuk diantar ke suatu tempat. Bisa aja itu asli, bisa aja itu palsu. Benar nggak ada sapi yang diangkat pakai helikopter? Tapi ada kejadian juga di suatu tempat itu karena mau ada bencana, pengungsian hewan ternak itu menggunakan helikopter. Ada benar seperti itu. Tapi bisa juga dibuat dengan AI seperti itu. Jadi harus bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kemudian banyak proyek-proyek di dunia kripto yang ngaku-ngaku. Jadi dia ngaku-ngaku menggunakan AI, menggunakan kecepatan kepintaran buatan. Tapi sebetulnya tidak, itu cuma gimmick aja biar tokennya lebih laku. Padahal dia tidak menggunakan AI. Kemudian resiko FOMO. FOMO, jadi takut ketinggalan tren.
fear of miss. Itu. Jadi dia takut ketinggalan tren. Jadi ada FOMO. Itu juga nggak boleh sampai kena FOMO. Jadi kita harus hati-hati. Terus yang ketiga, investasi harus tetap pakai logika dan riset. Jadi kita harus pikirkan, kemudian kita riset, kita teliti, benar nggak ini, menguntungkan nggak ini. Jangan main asal, oh yang sekarang AI, pasang di AI, semua beli AI. Ternyata nipu. Turun, jadi itu. Apa ini masa depan tahun hanya tren Jadi apakah ini masa depan atau tren? Ya, jadi itu tadi ada Abdullah, itu AI atau beneran itu? AI. Jadi AI dan blockchain itu saling melengkapi. Saling melengkapi, bisa jadi masa depan tapi butuh waktu. Jadi sekarang ini masih tahap pengembangan uji coba. Jadi belum benar-benar fix 100% AI-nya. Jadi masih tahap belajar. Jadi learning dan kita masyarakat yang mencoba itu sama aja kita menguji coba kemampuan dari AI itu. Dan AI ini terus berkembang. Nggak cuma segitu aja, dia akan terus berkembang. Kemudian tidak semua proyek yang menggabungkan keduanya valid dan sustainable. Jadi nggak bisa berjalan jangka panjang. Jadi kita harus waspada juga karena semua proyek itu pasti ada yang sukses, ada juga yang tidak sukses seperti itu. Jadi kita semua harus paham dengan semakin majunya teknologi, kemudian komputer sekarang ini bukan hanya input dan output, tapi juga ada berpikirnya. Jadi manusia sekarang generasinya Ali sudah semakin dipermudah. Ya, semua pekerjaannya Ali sudah ada yang membantu. Jadi kalau misalnya Ayah lagi ujian nih, pakai ChatGPT bisa? Nah, itu nggak boleh. Ujian harus kepintarannya Ali sendiri. Nanti yang tambah pintar AI-nya. Tapi Ali bikin proyek, bukan menjawab soal ujian yang menggunakan AI-nya. Tapi Ali mengembangkan sesuatu. Ali diskusi sama AI-nya. Selain diskusi sama guru, juga diskusi sama AI. Jadi bagaimana proyek Ali ini diuji cobakan, bagaimana harus apa aja yang ditambahkan, harus bagaimana biar efisien, biar efektif, itu bisa ditanyakan dengan AI. Seperti itu, bukan untuk menjawab soal pertanyaan ujian. Kan AI kan buat pekerjaannya orang jadi mudah kan? Iya benar, AI membuat pekerjaan orang menjadi lebih mudah. Tapi seperti apa? Kan dibuat AI untuk robot, ditanamkan di chip dalam robot. Jadi robot itu bisa membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Seperti Ali pulang, sepeda listriknya Ali mau dicas. Jadi Ali nggak perlu nyolokin ke listriknya, tapi sepeda listriknya langsung jalan sendiri ke tempat charging listriknya. Itu membantunya seperti itu. Kemudian Ali di rumah pakai smart home. Ali begitu mau sampai rumah, pendingin ruangannya sudah dinyalakan, padahal Ali belum masuk ke dalam rumah. Itu juga dengan bantuan AI. Kemudian Ali mau lampu udah sore, lampunya nyala otomatis. Terus Ali kepingin dengar lagu apa, Ali kepingin dengar berita apa, langsung diputarkan. Itu bisa digabungkan dengan AI. Terus Ali mau berinvestasi, Ali ngobrol sama AI, ini investasi, saya mau beli koin ini, coba analisa koin ini bagaimana, itu juga bisa dengan AI. Tapi kalau soal yang guru bikin, itu harus Ali juga belajar. Jadi itu untuk mengasah ilmu dan pengetahuannya Ali. Jadi jangan semua dikasih ke AI. Jadi teman-teman ingat, AI itu memang bisa membantu kita, tapi bukan semua hal harus diserahkan kepada AI. Kita juga harus menjadi lebih pintar daripada AI itu sendiri. Karena kalau AI itu yang lebih pintar, manusia jadi keterbelakangan, nah itu bisa menjadi
kita akan dijajah sama AI. Jadi harus waspada dan jangan tertinggal. Oke ya guys, jangan lupa di komen, di share, ya di share untuk teman-teman yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Bye. Dan jangan lupa tayang di hari Jumat. Untuk podcast-podcast berikutnya juga. Dan wajib kalian share. Wajib banget. Ya. Dan subscribe channelnya Ali, dukung terus channelnya Ali biar Ali semangat bikin acara-acara ini seperti ini. Ya. Subscribe-nya harus di-push. Ditembak. Ditembak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.